Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam sehat ya. Tetap semangat. Saya Acep Usman Abdullah kembali hadir di acara podcast IKA SMA Negeri 1 Sukarjo. Ini saya podcast perdana. Saya sudah bersama leader saya ya. Jadi kepala bidang Kang, saya kan alumni 2007 nih Kang. Nah, kalau Kang Kamal sendiri alumni tahun berapa ya? Saya masuk 2001 Kang. Oke. Selesai 2003 alhamdulillah. Nah, Kang, kira-kira perubahan apa sih yang Kang Kamal lihat di sekolah ya? Ah, Banyak sekali Kang perubahan. Perubahan dari sisi infrastruktur, terus perubahan mungkin dari sumber daya guru juga ya. Terus dari kurikulum itu memunculkan sebuah harapan bahwa kita SMA Sukaraja itu ya kedepannya akan menjadi sekolah unggulan. Seperti itu ya. Di samping itu juga kita harus tetap optimis Kang. Jadi adik-adik semua harus tetap optimis, mengcreate sebuah momentum. Jadi momentum itu terkadang datang itu tidak datang sendiri, tetapi momentum itu harus diciptakan. Gitu. Karena success is never an accident. Bahwa kesuksesan itu sebenarnya never an accident, bukan sebuah kebetulan. Tapi kesuksesan itu harus diciptakan oleh kita. Jadi momentum itu sebenarnya diciptakan, besaran momentum itu diciptakan oleh dua variabel massa dan variabel kecepatan. Jika kita ingin menciptakan sebuah momentum terbaik, maka dua variabel itu yang harus diciptakan. Oke Kang, kita tarik ke dalam konteks kehidupan ya. Contoh, teman-teman misalnya mengobsesikan atau punya obsesi, punya sebuah dreams. Momentumnya adalah bagaimana caranya misalnya kita dapat scholarship di PTN atau dapat scholarship go abroad ke luar negeri. Jadi momentum itu harus diciptakan dari sekarang. Kita coba tracing gitu. Nah, P sama dengan M kali A. M itu adalah apa? Memperkuat resource kita, sumber daya kita, kompetensi kita. Udah belum kita memenuhi requirement atau syarat-syarat untuk menuju momentum itu terlaksana begitu kan. Terus bagaimana? Yang kedua adalah memperkuat knowledge. Ya, knowledge. Yang ketiga adalah sering baca-baca teman-teman. Dan variabel kedua adalah A, akselerasi. Akselerasi itu kalau ditarik ke dalam konteks kehidupan kita, saya menginterpretasikan akselerasi itu adalah dream. Ya kan, obsesi gitu, mimpi, jaringan. Jadi kalau teman-teman sudah pupus impiannya, harapannya ya momentumnya tidak akan didapatkan. Teman-teman jangan putus asa meskipun orang melihat ya bahwa alma mater kita scoring sekolah kita dibandingkan dengan scoring sekolah-sekolah yang lain mungkin jauh ya, sangat signifikan jauhnya. Tapi secara personal gitu kita jangan kalah ya, harus berkompetisi Kang gitu. Harus berkompetisi bahwa kita juga mampu menjadi penyokong peradaban gitu. Mantap. Bahwa kita ini bukan warga Indonesia, warga Sukaraja gitu ya. Apalagi sekarang sistem zonasi, tapi kita akan menjadi warga dunia gitu kan. The global citizen Kang gitu ya. Kang Acep mungkin dulu sempat di Australia ya, dan menjadi warga dunia dan yang lain sebagainya. Jadi betapa berat tantangan ke depan, bahwa kita akan menghadapi sebuah tantangan yang mungkin orang-orang barat juga sudah memprediksi sebelumnya bahwa dunia ini seperti the small village ya, seperti kampung yang sangat kecil ya gitu. Apakah kita mampu gitu menghadapi itu semua dengan tantangan teknologi, digitalisasi dan yang lain sebagainya. Gitu Kang, itu perspektif dari saya. Jadi tetap semangat nih adik-adik untuk terus belajar, meraih mimpi gitu kan. Kita jangan khawatir bahwa kita mampu gitu, mampu untuk meng-create momentum yang terbaik dalam hidup kita. Wow, gitu luar kan? luar biasa para sahabat alumni dan juga adik-adik siswa serta mungkin ada juga guru yang mendengarkan. Kang Kamal sudah memberikan sebuah insight yang menurut saya luar biasa. Tadi kalau saya coba garis bawahi ada yang namanya momentum. Ya kita harus menciptakan lingkungan atau environment yang mendukung, intinya seperti itu ya. Dimana tadi kalau konteksnya di sekolah, bagaimana mulai dari saat ini udah rajin belajar, maksudnya rajin membaca ya, terutama itu karena
beliau meng-highlight ada penurunan literasi baca betul. ya. Ini PR sebenarnya bagi PR kita, bagi ya. institusi ya, lembaga sekolah, bagaimana memberikan konsumsi buku-buku dan inputan yang terbaik bagi teman-teman siswa sebenarnya seperti itu kan. Atau alumni juga nanti bisa bikin program wakaf buku mungkin buat koleksi perpustakaan. Boleh gitu. Boleh. Iya. Bagus banget. Dan tadi ada juga sedikit apa ya namanya pencerahan juga buat kita di bagian the law of attraction. Bagaimana kita sebetulnya akan menarik sesuatu yang memang kita khawatirkan atau yang kita inginkan. Jadi kalau teman-teman misalnya takut, aduh saya takut gak bisa kuliah, takut gak bisa bayar kuliahnya dan sebagainya. Nah, apa yang teman-teman pikirkan itu yang akan terjadi. Jadi lebih baik berpikirlah, oke, pasti ada jalan dan pasti ada jalan. Artinya berpikir positif terus, maka nanti secara otomatis sebetulnya environment kita atau alam semesta akan mendukung untuk bisa itu gitu, dibanding fokus pada kegagalan, fokus pada kelemahan, fokus pada kekhawatiran. Lebih baik fokus kepada mimpi teman-teman. Oke. Ada lagi Kang Kapal? Oke. Di samping itu sebenarnya kita harus membuat preparation atau persiapan ya. Oke. Kalau dalam konteks kita sebagai muslim itu, Kang, ada satu ayat, mungkin ini saya memberikan perspektif lain ya, supaya karena kita juga seorang muslim ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu wal tandur nafsu ma qaddamat lighad. Jadi orang-orang yang beriman itu, kita kan diseru sebagai orang beriman nih, bahwa kita sebenarnya harus mempersiapkan diri untuk hari esok yang lebih baik gitu. Jadi intinya adalah kita harus betul-betul memaksimalkan segala bentuk potensi kita untuk memberikan yang terbaik bagi alma mater tercinta kita, bagi keluarga kita juga ya gitu, dan bagi lingkungan, jadi efeknya juga terasa. Begitu. Keren, mantap, luar biasa. Udah dikasih juga pencerahan rohaninya teman-teman semua. Pokoknya keren banget nih Kang Kamal. Lagi boleh. Dan yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan alma mater kita ini, teman-teman harus kreatif ya. Kreatif dari sisi mungkin kegiatan ya, kayak OSIS, terus bagaimana bisa memanage program-program yang sebenarnya itu bisa memberikan efek yang signifikan bagi bagi peningkatan nalar ya, peningkatan knowledge anak-anak, meng-create program-program seperti itu. Sebenarnya banyak caranya, itu kita bisa co-working sebenarnya, kerjasama bareng dengan stakeholder yang ada ya. Atau mungkin suatu saat juga teman-teman kayaknya perlu mengadakan ini Kang, alumni itu studi kampus ya, atau tur kampus ya. Oke, alumni ini sebenarnya ya, karena kita melihat bahwa di sekolah kita kadang begitu, anak-anak belum punya perspektif tentang kampus-kampus apa sih sebenarnya yang ya, perlu dijadikan target bagi mereka untuk studi dan berarti ada ibaratnya ada alumni yang datang ke sekolah tapi ngejelasin tentang universitas-universitas gitu salah satunya, atau mungkin insight di dunia industri seperti apa, atau mungkin kedepannya ketika ada alumni yang sudah stabil atau firm di bidangnya, misal di bidang militer, polisi, kepolisian, atau di dinas, kementerian dan yang lain sebagainya, perlu kita call mereka ke sini, kita invite untuk memberikan session alumni insight ini, begitu, supaya teman-teman dan kita sebagai warga alma mater ini bisa mendapatkan perspektif yang berbeda. Itu kan. Bener banget, apalagi di zaman digital sekarang sebetulnya untuk connect dengan orang-orang ya, itu harusnya lebih cepat, lebih mudah gitu ya. Jadi alumni ada di berbagai daerah di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri, sebetulnya kita masih bisa connect dengan mereka dan bisa real time gitu. Jadi tadi datang ke sekolah memang salah satu medianya, tapi tentu kita juga bisa mengadakan sesi-sesi yang sifatnya online, webinar atau Instagram live misalnya, yang bisa diakses oleh teman-teman siswa, guru, kapanpun, yang memang nggak harus datang in person ke sekolah. Tapi tentu datang secara langsung karismanya beda, energinya beda. Cuman ini kita sediakan dua-duanya ya Kang ya. Baik, siap. Oke, baik. Ada lagi Kang? Itu aja sih.
Baik, teman-teman alumni, adik-adik SMA dan juga guru serta sahabat lainnya, terima kasih sudah mendengarkan podcast ini dan tentunya nantikan podcast selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Are you ready for a comeback? Are you ready to fly? Are you ready for the